Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruby dari Prodi Ekonomi 3I. Dalam video kali ini, saya ingin memenuhi tugas untuk mengisi presentasi yang belum diselesaikan. Namun sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ria yang telah memberikan waktunya untuk mengisi nilai saya yang kosong. Jadi dalam video kali ini, saya ingin menerangkan tentang kurikulum pada tahun 1974 dan 1984 dan 1994. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan, yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua yaitu menganut pendekatan integratif, dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Dan yang ketiga adalah menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Dan yang keempat yaitu menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional yang biasa disingkat PPSI, sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik yang dapat diukur dengan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Dan yang kelima yaitu dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon atau rangsang dan latihan. Pembelajaran lebih banyak menggunakan teori behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam bentuk yang ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan yang kedua yaitu kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Oleh karena itu, kurikulum 1984 dikenal juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 berlaku berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0416/1983 tanggal 22 Oktober tahun 1983 tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 4 aspek yang disempurnakan dalam kurikulum 1984, yakni yang pertama pelaksanaan PSBB, dan yang kedua yaitu penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum, dan yang ketiga adalah pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keserasian antara ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan yang keempat adalah pelaksanaan pelajaran berdasarkan kerundatan belajar yang disesuaikan dengan kecepatan masing-masing peserta didik. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 1994. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994. Di antaranya sebagai berikut: pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, yang berorientasi kepada materi pelajaran atau besi. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus
dapat mengembangkan pengajaran sendiri yang disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.